Di beberapa video kita yang dulu, kita pernah bahas bahwa perbandingan antara aktris pria dan wanita di industri ini sangat amat jomplang. Perbandingannya bisa sampai 1:140, atau kira-kira sekitar 10.000 artis wanita berbanding dengan 70 artis pria. Yap, jaraknya memang sejomplang itu. Kalau dari segi artis prianya kita udah bahas di video ini ya. Kalian kalau mau nonton boleh aja mampir ke videonya ya. Nah, jadi timbul pertanyaan, kalau gitu mah jadi artis ceweknya lebih gampang dong untuk masuk ke industri ini. Secara gap perbandingannya sangat amat jauh. Apakah hanya cukup modal nekat, daftar, terus besoknya syuting? Jawabannya ya nggak segampang itu juga ya. Di industri film ini bukan cuma soal kamera dan acting, tapi juga soal aturan, kontrak kerja, kesehatan, bahkan harus punya mental yang kuat. Jadi di video ini kita akan bahas syarat-syarat agar bisa masuk ke industri ini, bukan dari sisi sensasi, tapi dari sisi realita yang jarang dibahas. Dan ya kita bahas santai-santai aja lah ya, biar nggak tegang. Soalnya yang tegang cukup ya gitulah. Ya udah, oke, kita lanjut. Dan ya buat kalian yang komen minta link pendaftaran buat caranya masuk ke industri ini gimana, gak ada ya, gua nggak tahu. Bukan nggak tahu-tahu amat sih. Dulu pernah nemu link pendaftarannya di komunitas Facebook, tapi kayaknya scam itu mah. Ntar kalau gue share ke kalian, nanti yang disalahin gue lagi. Pokoknya ya udahlah, kita cari kerja yang aman-aman aja, oke? Hal pertama yang wajib banget dan ini nggak bisa ditawar adalah masalah usia. Di Jepang, minimal umur untuk masuk ke industri ini adalah 18 tahun. Tapi uniknya, justru banyak agensi yang memilih umur di atas 20 tahun. Kenapa? Karena dianggap lebih siap mental. Dan mungkin juga biar nggak banyak ke drama kali ya. Ya wajar lah kalau anak belasan tahun mah pasti banyak drama. Selain itu, verifikasi identitasnya super ketat. Semuanya harus pakai dokumen resmi dan asli. Jadi nggak bisa ya pakai ijazah palsu. Maksudnya dokumen palsu, sorry. Jadi dulu Jepang pernah punya banyak kasus soal eksploitasi. Jadi sekarang mereka ekstra hati-hati banget soal ini. Jadi kalau ada yang mikir industri ini bebas tanpa aturan, wah kayaknya salah alamat ya. Industri ini aturannya justru cukup ketat, nggak kayak aturan-aturan di negara sebelah lah. Masuk ke syarat berikutnya yang nggak kalah penting, persetujuan kedua pihak dan ada undang-undangnya. Di Jepang sekarang ada undang-undang bernama AV Variance Damage Prevention and Relief Act yang mulai berlaku sekitar tahun 2022. Intinya, sang aktris harus benar-benar setuju dan tanpa paksaan. Bahkan sekarang ada yang namanya masa cooling off, alias waktu buat mikir ulang setelah tanda tangan kontrak. Jadi misalnya kalau tiba-tiba mikir, kayaknya gue salah jalan deh, masih bisa mundur ya. Jadi kalau masih ragu-ragu, masih ada jalan untuk putar balik. Nggak seperti kasus-kasus dulu yang pernah kita bahas ya, yang kontraknya itu kayak paksaan alias nggak jelas. Tapi ya ini bukti kalau industri ini mulai berusaha lebih manusiawi, bukan cuma mikirin profit doang. Nah, ini yang paling seru nih. Cara masuknya gimana? Hampir semua aktris di industri ini itu masuknya lewat agensi. Jadi agensi ini ya mereka semacam manajer artis gitu ya. Ngatur job, jadwal, sampai branding. Cara masuknya bisa lewat casting, atau daftar online, atau bahkan bisa direkrut langsung di jalan alias scouting. Ya, di Jepang tuh ada yang literally ditawarin kayak gini di jalan ya. Tapi bukan berarti semua orang yang lewat ditawarin ya. Kalau gitu mantar mbak-mbak yang jualan takoyaki diajakin. Nah, biasanya yang dilihat itu bukan cuma fisik, tapi juga kepribadian. Karena di industri ini karakter itu penting banget. Jadi misalnya kalau seseorang itu punya keunikan, nah itu bisa jadi nilai jual. Ini bukan cuma soal penampilan luar ya. Ini adalah soal persona. Ya, bahasa gampangnya lah biar vibes kamu yang dijual. Selanjutnya ini yang sering orang nggak tahu adalah tes kesehatan. Ini tuh wajib banget. Sang aktris harus wajib rutin cek kesehatan, terutama untuk memastikan tidak ada penyakit menular. Dan itu ya bukan cuma formalitas, tapi benar-benar standar yang harus dijaga. Jadi jangan pernah bayangin kalau industrinya sembarangan, karena justru mereka punya standar kesehatan yang cukup ketat. Industri ini punya sistem kesehatan yang profesional. Mungkin ya belajar juga dari case-nya Riri Hosho ya, yang sampai terkena penyakit menular. Nah, kita masuk ke bagian yang seriusnya ya, adalah urusan kontrak. Setelah lolos semua tahap, sang aktris akan mulai menandatangani kontrak. Isinya lengkap banget, mulai dari durasi kerja, isi konten, bahkan sampai bayaran. Untuk pemula atau yang awalan masuk, biasanya sampai ratusan ribu yen per film. Tapi kalau yang udah taraf legend, bisa sampai jutaan yen. Tapi jangan senang dulu, karena persaingannya bejibun banget, gila-gilaan. Bahkan banyak aktris yang pertama kali debut, langsung ngilang. Ya ibaratnya kayak penyanyi yang one hit wonder lah. Punya satu lagu, terus ngilang gitu aja. Tapi untuk sukses di sini bukan cuma soal bisa masuk, tapi siapa yang paling kuat bertahan.
Hal lain yang menarik adalah hampir semua aktris di industri ini pakai nama panggung alias nama samaran. Kenapa? Ya walaupun di zaman yang seperti ini pun alias di zaman yang udah terbilang bebas, ya stigma sosial itu masih ada. Ya jadi ibarat kasarnya mereka itu kayak punya dua kehidupan. Satu di depan kamera, satu lagi di dunia nyata. Nah masalahnya di era internet zaman sekarang, rahasia itu susah banget untuk dijaga. Sekali viral, ya udah deh nyebar kemana-mana. Jadi hal ini adalah salah satu risiko terbesar. Makanya banyak banget yang mikir panjang untuk bisa masuk ke industri ini. Karena sekali jejak digital tersebar, ya udah itu udah nggak bisa dihapus. Sekarang kita bahas yang paling berat, yaitu mental. Banyak orang yang mengira tantangan terbesarnya itu adalah ketika syuting. Padahal justru setelahnya, seperti komentar negatif, stigma sosial, sampai tekanan dari masyarakat bisa jadi beban yang cukup besar. Bahkan ada mantan aktris yang bilang, yang paling susah itu bukan kerjanya, tapi menghadapi reaksi orang lain. Jadi kalau dibilang ini pekerjaan yang mudah, ya jelas enggak ya. Perlu mental yang amat sangat baja, bukan mental yang baru kena dikit langsung update status galau. Ya walaupun galau itu adalah hal yang wajar ya, tapi mental di industri ini harus benar-benar kuat. Dan satu hal yang penting lagi, di industri ini tetap diatur hukum. Di Jepang ada pasal 175 KUHP yang melarang penayangan konten seperti ini secara eksplisit. Makanya semua video harus disensor atau pakai mozaik. Jadi walaupun seperti terlihat bebas, sebenarnya tetap ada batasan hukum yang jelas. Ini tentu bukan industri yang liar, tapi adalah industri yang terstruktur. Ya memang aneh tapi nyata. Kesimpulannya, jadi aktris di industri ini itu bukan cuma sekedar modal nekat atau tampil di depan kamera. Ada syarat usia, legalitas, persetujuan, kontrak kerja, bahkan sampai tes kesehatan dan mental. Ini adalah industri yang cukup kompleks dengan resiko dan konsekuensi yang sangat nyata. Jadi daripada lihat cuma dari sisi sensasi, mungkin kita bisa mulai melihat dari sisi realita di baliknya. Karena pada akhirnya ini bukan cuma soal industri, tapi juga soal pilihan hidup seseorang. Dan setiap pilihan pasti ada harga yang harus dibayar. Yap, oke itu dia video kita kali ini. Ya, pembahasannya cukup kompleks lah ya. Tapi semoga teman-teman semua bisa enjoy dan menikmati. Oke, kalau ada yang mau request atau bahas pembahasan yang lain, boleh di komen aja. Bebas pokoknya. Yap, segitu dulu dari gue. Makasih udah nonton. Tolong bantu subscribe.